Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novis Tianisi, NIM G3012008, kelompok 1, Praktikum Kimia Anorganik Dasar, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tadulako. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Praktikum Kimia Anorganik, percobaan 6 tentang reaktivitas ion-ion logam transisi. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk mempelajari reaktivitas ion-ion logam transisi. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi mengenai percobaan ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih sebenarnya logam transisi itu. Jadi, logam unsur transisi adalah kelompok unsur kimia yang berada pada gugusan 3 sampai 12 atau dari 1B sampai 8B pada sistem periodik lama. Semua unsur transisi merupakan unsur blok B, yang berarti bahwa elektronnya terisi sampai pada orbit 3D. Unsur transisi ini berperan sebagai katalisator yang baik dalam bentuk unsurnya maupun dalam bentuk senyawa kompleksnya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu logam transisi, kita juga perlu mengetahui mengenai reaktivitas ion-ion logam transisi. Jadi, reaktivitas ion-ion logam transisi berhubungan dengan sifat kekerasan dan kelunakan dari kation serta anionnya. Reaktivitas suatu senyawa dapat diamati dari adanya perubahan warna maupun terbentuknya endapan. Reaktivitas ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti muatan dan jari-jari ionnya, serta konfigurasi elektron di orbital D. Kita lanjut pada bahan dan juga alat yang digunakan dalam percobaan 6 mengenai reaktivitas dan ion-ion logam transisi ini. Yaitu untuk bahan yang digunakan ada mangan sulfat atau MnSO4, ada amonium besi 2 sulfat atau NH4 2 kali, FeSO4 2 kali, ada besi 3 nitrat atau FeNO3 3 kali, ada kromium 3 klorida atau CrCl3, ada kobalt 2 klorida atau CoCl2, ada tembaga 2 klorida CuCl2, nikel 2 klorida NiCl2, zinc 2 sulfat atau ZnSO4, ada NaOH 2 molar, NaOH pekat 50%, natrium karbonat atau Na2CO3 1 molar, kemudian ada kalsium tiosianat atau KSCN 1 molar, ada amonium hidroksida atau NH4OH, handscoon, dan tisu. Selanjutnya, alat-alat yang digunakan dalam percobaan ini adalah tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet tetes, botol semprot, dan gelas ukur 5 ml. Langkah kerjanya yaitu yang pertama dengan menambahkan masing-masing larutan logam transisi, yaitu mangan sulfat, amonium besi 2 sulfat, besi 3 nitrat, kromium 3 klorida, kobalt 2 klorida, tembaga 2 klorida, nikel 2 klorida, dan zinc 2 sulfat dengan reaksinya yang digunakan yaitu NaOH 2 molar. Kemudian dicatat perubahan yang terjadi pada masing-masing larutan logam transisi yang digunakan. Setelah itu diulangi lagi perlakuan yang sama untuk semua larutan logam transisi yang ada, namun dengan menggunakan reaksi yang berbeda, yaitu pada perlakuan kedua menggunakan NaOH pekat 50%, perlakuan ketiga menggunakan kalsium tiosianat 1 molar, perlakuan keempat menggunakan amonium hidroksida, dan perlakuan kelima menggunakan natrium karbonat. Nah, kita masuk pada bagian pembahasan. Pada perlakuan pertama, yaitu direaksikan masing-masing logam transisi, yaitu dari mangan sulfat, ada amonium besi 2 sulfat, ada besi 3 nitrat, kemudian ada kromium 3 klorida, kobalt 2 klorida, tembaga 2 klorida, nikel 2 klorida, serta seng 2 sulfat ke dalam 8 tabung reaksi, dan masing-masing larutan tersebut ditambahkan dengan reaksi NaOH 2 molar. Kemudian hasil yang diperoleh secara berturut-turut dari reaksi ini yaitu larutan yang berwarna coklat, berwarna hijau toska, kemudian berwarna orange dan terdapat endapan, berwarna hijau tua, berwarna ungu tua dan terdapat endapan, kemudian tidak ada perubahan warna dan terdapat endapan berwarna biru, kemudian tidak ada perubahan warna dan terdapat endapan, serta yang terakhir yaitu warnanya menjadi putih.
Hasil yang kami peroleh ini telah sesuai dengan literatur yang ada. Menurut Hunur tahun 2012, bahwa ketika amonium besi sulfat atau NH4 2 kali FeSO4 2 kali direaksikan dengan menggunakan reaksi NaOH 2 molar, maka akan menghasilkan larutan yang berwarna hijau sebagai uji positifnya. Serta ketika kobalt 2 klorida atau COCl2 ini direaksikan dengan natrium hidroksida 2 molar akan menghasilkan larutan dengan endapan yang berwarna ungu. Kemudian pada perlakuan kedua, yaitu direaksikan masing-masing logam transisi seperti pada perlakuan pertama, yaitu menggunakan mangan sulfat, kemudian ada amonium besi 2 sulfat, ada besi 3 nitrat, kromium 3 klorida, kobalt 2 klorida, tembaga 2 klorida, nikel 2 klorida, dan juga seng klorida ke dalam masing-masing 8 tabung reaksi, dan kemudian ditambahkan dengan menggunakan reaksi yang kedua, yaitu NaOH pekat 50%. Kemudian hasil yang diperoleh dari pereaksian ini secara berturut-turut, yaitu larutan yang berwarna kuning keruh, kemudian ada larutan yang berwarna hijau lumut, berwarna merah bata dan terdapat endapan, kemudian ada larutan yang berwarna hijau tua, berwarna ungu dan terdapat endapan, selanjutnya berwarna hijau muda dan terdapat endapan, serta larutan berwarna putih dan terdapat endapan. Hasil yang kami peroleh ini telah sesuai dengan literatur yang ada, bahwa menurut Hunur tahun 2012, bahwa apabila besi 3 nitrat atau FeNO3 3 kali direaksikan dengan reaksi natrium hidroksida pekat 50% akan menghasilkan larutan dengan endapan merah bata. Kemudian apabila ZnSO4 ini direaksikan dengan NaOH 50% akan menghasilkan larutan yang berwarna putih dan terdapat endapan. Kemudian ketika larutan kobalt 2 klorida atau COCl2 ini direaksikan dengan NaOH pekat 50%, maka akan menghasilkan larutan yang berwarna ungu. Kemudian pada perlakuan ketiga, masih sama seperti perlakuan 1 dan 2, yaitu direaksikan masing-masing logam transisi, yaitu logam mangan sulfat, amonium besi 2 sulfat, kemudian ada besi 3 nitrat, kromium 3 klorida, kobalt 2 klorida, tembaga 2 klorida, nikel 2 klorida, serta seng 2 klorida ke dalam 8 tabung reaksi, dan ditambahkan dengan reaksi yang ketiga, yaitu kalsium tiosianat atau KSCN 1 molar. Kemudian hasil yang diperoleh dari pereaksian ini yaitu secara berturut-turut, yaitu larutan yang tidak mengalami perubahan warna, kemudian ada larutan yang berwarna merah, ada larutan yang berwarna merah tua, kemudian larutan berwarna biru toska gelap, larutan yang berwarna merah tua, kemudian larutan berwarna hijau, larutan yang tidak mengalami perubahan warna dan terdapat endapan, serta yang terakhir yaitu larutan yang tidak mengalami perubahan. Hal ini sesuai dengan literatur yang ada. Berdasarkan menurut Hunur tahun 2012, bahwa pada larutan amonium besi 2 sulfat atau NH4 2 kali, FeSO4 2 kali yang direaksikan dengan kalsium tiosianat 1 molar atau KSCN, maka akan menghasilkan larutan yang berwarna merah. Kemudian ada nikel 2 klorida dan seng sulfat yang direaksikan dengan KSCN atau kalsium tiosianat, maka tidak akan menimbulkan perubahan warna. Kemudian pada perlakuan selanjutnya, yaitu perlakuan keempat, direaksikan masing-masing logam transisi yang sama, yaitu mangan sulfat, amonium besi 2 sulfat, besi 3 nitrat, kromium 3 klorida, kobalt 2 klorida, tembaga 2 klorida, nikel 2 klorida, dan seng 2 sulfat ke dalam masing-masing 8 tabung reaksi, dan kemudian ditambahkan dengan reaksi yang keempat, yaitu amonium hidroksida atau NH4OH. Kemudian diperoleh hasil secara berturut-turut dari reaksi ini, yaitu larutan yang berwarna krem, larutan yang berwarna abu-abu, larutan berwarna orange, kemudian larutan yang berwarna abu-abu lagi, berwarna ungu, kemudian larutan yang berwarna tetap atau tidak mengalami perubahan namun terdapat endapan, kemudian larutan yang tidak mengalami perubahan, serta larutan yang berwarna putih. Hal ini telah sesuai dengan literatur yang ada, bahwa menurut Hunur tahun 2012, ketika besi 3 nitrat atau FeNO3 3 kali direaksikan dengan amonium hidroksida atau NH4OH, maka akan menghasilkan larutan yang berwarna orange. Kemudian ada nikel 2 klorida yang direaksikan dengan amonium hidroksida, maka akan menghasilkan larutan yang tidak mengalami perubahan warna.
serta pada larutan seng sulfat yang direaksikan dengan amonium hidroksida maka akan menghasilkan larutan yang berwarna putih. Pada perlakuan terakhir, yakni perlakuan kelima, masih sama dengan perlakuan sebelumnya, yaitu direaksikan masing-masing logam transisi seperti mangan sulfat, amonium besi 2 sulfat, besi 3 nitrat, kromium 3 klorida, kobalt 2 klorida, tembaga 2 klorida, nikel 2 klorida, dan seng 2 sulfat ke dalam masing-masing 8 tabung reaksi, dan kemudian ditambahkan dengan reaksi yang terakhir, yaitu natrium karbonat atau Na2CO3. Hasil yang diperoleh pada pereaksian ini yaitu secara berturut-turut larutan yang berwarna putih, kemudian ada larutan yang berwarna abu-abu, larutan berwarna coklat, orange, kemudian berwarna abu-abu, larutan yang berwarna ungu dan terdapat endapan, kemudian ada larutan yang tidak mengalami perubahan dan terdapat endapan, kemudian ada larutan yang berwarna hijau dan terdapat endapan, serta larutan yang berwarna putih. Hal ini tidak sesuai dengan literatur yang ada. Menurut Rahmawati 2014, bahwa ketika larutan NiCl2 direaksikan dengan larutan natrium karbonat, maka akan membentuk endapan berwarna putih yang merupakan endapan dari NiCO3 atau nikel karbonat. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan ini, dapat disimpulkan bahwa semakin pekat warna endapan yang terbentuk, maka semakin tinggi nilai reaktivitas unsur-unsur tersebut. Banyaknya endapan ini menunjukkan bahwa reaktivitas transisi yang semakin ke kiri nilai reaktivitasnya maka akan semakin tinggi, dan semakin ke kanan nilai reaktivitasnya maka akan semakin berkurang dalam tabel periodik. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.